Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Ya, kita semangat lagi, buka pikiran lagi, buka hati lagi, karena malam hari ini kita akan banyak mendapatkan hikmah, insight, dan mudah-mudahan itu akan membawakan menuju kepada kesadaran yang lebih baik. So, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita malam hari ini, Bapak Agus Mustafa. Apa kabar, Pak Agus? Maaf Pak, di unmute dulu boleh? Punten. Oke, udah. Sehat. Alhamdulillah. Aduh, matur suwun nih Pak, terima kasih banyak waktunya udah mau mampir lagi. So, malam hari ini kita akan bicara tentang jejak sang nyawa. So, the stage is yours. Silakan, mangga Pak Agus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kang Abu dan sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan sedang dalam keadaan baik dan sehat semuanya, sehingga mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat belajar banyak lagi dari hikmah-hikmah ya yang terkandung di dalam Al-Quran maupun yang ada di realitas kehidupan kita. Hari ini saya diminta untuk sharing salah satu buku saya, buku yang ke-43 dari 60-an judul buku yang sudah saya tulis, judulnya Jejak Sang Nyawa. Sesungguhnya ini bukan buku tunggal terkait dengan pembicaraan atau tema terkait dengan jiwa, roh, dan seputar kematian. Ada beberapa buku yang secara holistik atau komprehensif itu kayaknya memang harus dilihat dari banyak sisi gitu ya. Yang paling awal itu buku yang berjudul Menyelam ke Samudra Jiwa dan Roh. Jadi mengenali lapisan-lapisan dalam diri seorang manusia atau diri kita. Ada kemudian setelah itu saya menulis buku Tak Ada Azab Kubur ya, salah satu buku yang kontroversial yang seru kajiannya dan banyak diundang untuk diadili saya di mana-mana. Kemudian ada lagi buku Melawan Kematian. Itu tampaknya itu harus dibahas nanti pertemuan yang akan datang, Pak Agus. Lagi setelah itu buku Melawan Kematian. Apakah benar kita ini bisa melawan kematian? Ada lagi buku Lorong Sakaratul Maut. Jadi memang ada beberapa judul buku yang terkait dengan di seputar itu banyak kali, karena Al-Quran bercerita banyak soal itu, sehingga kita bisa melakukan kajiannya cukup komprehensif gitu. Nah, yang terakhir dari seluruh rentetan kajian tentang kematian, jiwa, dan roh itu adalah buku Jejak Sang Nyawa, buku yang ke-43. Saya share dulu ya materinya sebentar. Oke, sudah mulai. Oke, aman. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi inilah kita akan mengambil beberapa bagian dari buku ini, Jejak Sang Nyawa. Saya punya waktu berapa, Kang? Sampai jam 8:30, Pak Agus. 8:30, oke. Ya. 45 menitan kira-kira ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memulai dari satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 85. Ketika Allah bercerita tentang ruh sebagai rahasia ya, yang penuh misteri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan cuma sedikit. Surat Al-Isra ayat 85. Ayat ini menarik karena ayat ini seringkali dijadikan rujukan untuk mengatakan bahwa kita ini tidak boleh bicara tentang ruh. Gitu. Jadi jangan bicara tentang ruh. Kenapa? Sudahlah, roh itu urusan Tuhan katanya. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu termasuk urusan Tuhan. Nah, saya bilang saya nggak sepakat. Ayat ini sama sekali tidak melarang untuk bicara tentang roh. Nggak ada kata larangan kok di dalam ayat ini.
Ya, yang ada itu cuma ya dikasih stressing. Kamu tidak diberi pengetahuan, melainkan cuma sedikit. Jadi tidak dilarang, tetapi dikasih stressing bahwa ilmu tentang roh itu cuma sedikit. Gitu. Sehingga memang dalam peradaban ini ilmu tentang roh itu tidak berkembang atau lambatlah berkembang karena memang penuh dengan rahasia. Penuh dengan rahasia, penuh dengan misteri, susah untuk masuk ke kedalamannya itu susah sekali. Nah kemudian ada yang tetap bilang, enggak, itu kan urusan Tuhan. Allah sudah membuat klaim di depan. Ya saya bilang, mana yang bukan urusan Tuhan? Semua ini urusan Tuhan. Alam dicetak, alam muncul ini urusannya Tuhan. Bumi urusannya Tuhan. Pohon, binatang, diri kita, rezeki kita, kesehatan kita, semuanya urusan Tuhan. Mana yang tidak bukan urusan Tuhan? Nggak ada. Jadi itu sebenarnya bukan larangan, tapi ya semacam stressing atau semacam garis tebal lah, garis bawah bahwa ini memang penuh dengan rahasia, gitu ya. Jadi terkait dengan ayat ini, ketika ada yang mengatakan bahwa ayat ini melarang, saya bilang saya tidak sependapat. Ayat ini memberikan stressing saja bahwa memang roh itu penuh dengan misteri. Oke, satu ya. Kemudian yang kedua, ada ayat yang menarik tentang jiwa. Nah ini menarik, ternyata Al-Quran itu membuat istilah roh dan jiwa itu berbeda. Seringkali kita memahaminya sebagai sesuatu yang sama, roh dan jiwa. Padahal di dalam Al-Quran istilahnya beda. Roh itu istilahnya ya roh. Kalau jiwa itu istilahnya nafs atau jamaknya anfus. Nah itu diceritakan salah satunya dalam 300-an ayat tentang jiwa. Kalau roh itu cuma belasan di dalam Al-Quran. Tapi kalau jiwa, nafs atau anfus jamaknya itu diulang-ulang di dalam Al-Quran lebih dari 300 kali. Salah satunya dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa. Allahu yatawaffal anfus, gitu ya, anfus jiwa-jiwa jamak. Allah memegang jiwa seseorang atau manusia ketika matinya. Jadi orang mati itu digambarkan oleh Al-Quran, jiwanya dipegang oleh Allah. Dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Orang tidur itu menurut ayat ini juga dipegang jiwanya oleh Allah. Maka dia tahanlah jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya. Kalau orang itu mati, jiwa yang dipegang tadi nggak dikembalikan, ditahan. Dan dia lepaskan jiwa yang lain, yang tidur tadi, sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau dia tidur, bangun, dikembalikanlah jiwa itu ke dalam dirinya. Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan nanti ketika datang kematian kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi kaum yang berpikir. Nah ini menarik. Ayat ini ketika bicara tentang jiwa itu berbeda dengan ketika bicara tentang roh. Kalau roh dikatakan dan tidak aku berikan ilmunya kecuali cuma sedikit. Tetapi ketika bicara tentang jiwa, Allah mengatakan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada jiwa ini terdapat tanda-tanda pelajaran bagi kaum yang berpikir. Jadi berbeda memang, roh dengan jiwa itu berbeda. Ilmu tentang roh tidak berkembang, tapi ilmu tentang jiwa itu berkembang luar biasa. Ya, dalam ilmu jiwa di dalam bidang di kedokteran itu kemudian ada ilmu saraf yang terkait dengan jiwa. Ada ya di psikiatri, kemudian ada psikologi, kemudian ada psikotronika, ada psikosibernetik, ada segala macam, psikoneuroimunologi dan seterusnya. Ilmu tentang jiwa itu sangat berkembang. Nah itu menarik terkait dengan ayat ini. Sesungguhnya di dalam jiwa ini ada tanda-tanda atau pelajaran. Bagi siapa? Bagi yang mau berpikir.
Ya, jadi Al-Quran ini seringkali menantang kita untuk melakukan kajian-kajian seperti ini. Jadi nggak benar kalau beragama itu jangan menggunakan akal, itu bertentangan dengan Al-Quran sendiri, firman-firman Allah yang mendorong kita dan sering sekali memberikan stressing bahwa kita ini harus melakukan kajian, harus berpikir ya. Oke, jadi roh dan jiwa. Jadi ternyata manusia itu terdiri dari 3 lapis eksistensi, yaitu badan, jiwa, dan roh. Badan itu adalah materi ya, kasar, badan material, disebut juga sebagai jasad. Kemudian yang kedua adalah badan halus. Di dalam badan kasar itu ada badan halus, yaitu badan energial yang disebut sebagai jiwa, atau ada yang menyebutnya sebagai nyawa. Ya, nanti ada slightly different, nanti kita coba kaji di ininya, agak berbeda sedikit jiwa dengan nyawa, tetapi banyak yang menyebut jiwa sebagai nyawa. Kemudian yang ketiga adalah potensi kehidupan yang disebut sebagai ruh. Sistem informasi ilahiyah yang dimasukkan ke dalam diri seorang manusia, itulah ruh. Jadi ini di dalam Al-Quran diceritakan secara terpisah, secara dengan istilah yang berbeda-beda. Ada jasad, ya, ada nafs, jiwa, ada ruh, yaitu potensi kehidupan. Nah, saya ingin membuat analoginya supaya agak jelas, yaitu misalnya kita lihat komputer kita. Komputer kita itu terdiri dari 3 lapis. Badan kasarnya adalah hardware, terdiri dari ada motherboard, kemudian ada sirkuit-sirkuit elektronik di situ ya, ada IC-nya, ada segala macamnya, sebuah rangkaian elektronika yang canggih. Itu adalah hardware. Dulu ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, 4, ada sekarang i3, i5, i7. Itu adalah hardware. Ya, kapasitas kemampuan atau desain dari badan kasarnya komputer itu ya, hardware. Itu adalah benda mati, ya, tidak berfungsi kecuali dia ditambahi ada bagian yang lain, ya. Yang kedua adalah software. Jadi ke dalam hardware itu dimasukkanlah software, mulai dari operating systemnya sampai kemudian program-program, software-software aplikasi yang diinstalkan ke dalamnya. Bisa kemudian komputer itu atau laptop kita menjadi komputer yang untuk administrasi, keuangan, atau mungkin desain, arsitektur, atau mungkin multimedia dan sebagainya. Itu adalah program-program aplikasi, software. Nah, kalau hardware itu badan jasad kita, maka software itu adalah jiwa kita. Nah, tetapi menariknya, hardware ditambah software itu belum hidup, kecuali dicolokkan ke listrik. Nah, listrik itu adalah ruh. Jadi kita melihat nih, ternyata teknologi itu juga meniru pada makhluk hidup. Ada badan kasarnya, ada fungsi yang disebut sebagai software, dan kemudian ada potensi yang menghidupkan itu. Nah, jadi diri manusia juga begitu. Badan kasar itu benda mati, material, tersusun dari segala macam senyawa kimia, ya, atau unsur-unsur biokimiawi yang misalnya ada hidrogen, oksigen, nitrogen, ya, kalsium, fosfor, natrium dan sebagainya, ada 40-an material yang oleh Allah disusun, didesain sedemikian rupa menjadi hardware, menjadi perangkat keras atau tubuh kita. Tetapi itu benda mati, cuma onggokan daging. Kalau nggak ada ruhnya, ya tidak dihidupkan, ya cuma onggokan daging, tulang dan sebagainya. Nah, kemudian jiwa itu adalah program aplikasi yang diinstalkan ketika kita sudah hidup, atau adalah program dasarnya yang dimasukkan Allah lewat DNA kita, ya, yang diturunkan dari orang tua kita sebagai program dasar, kemudian diinstal lewat pendidikan, diberi life skill, ya, skill kehidupan apa, diberi keterampilan apa.
diberi segala macam, bahkan sifat-sifat itu bisa diinstalkan ke dalam jiwa kita. Tetapi badan dan jiwa itu sesungguhnya adalah bersifat mati, eksistensi yang mati. Kecuali sudah ada ruhnya. Nah, ruh itu ibaratnya listrik itu tadi. Ya, jadi Bapak-bapak dan sahabat sekalian, diri manusia terdiri dari 3 lapisan, yaitu badan, jiwa, dan ruh. Nah, yang menarik lagi di dalam badan, jiwa, dan ruh ini, ketika bicara tentang ruh, Allah itu menunjukkan di dalam Al-Quran tidak ada jamaknya kata ruh. Ruh itu jamaknya arwah. Arwah itu adalah ruh, ya, banyak. Tetapi di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan kata arwah. Yang adalah ruh tunggal. Tapi kalau jiwa, nafs, itu ada jamaknya, anfus. Jiwa-jiwa. Jadi gambarannya begini. Kalau di sini ada 10 komputer dengan spesifikasi yang berbeda-beda, hardware-nya beda-beda, software-nya diinstal berbeda-beda, tapi listriknya sama. Listriknya sama. Nah, sama dengan kita semua ini. Badan kita berbeda, oke. Jiwa kita berbeda, roh kita sama. Roh kita itu sama. Jadi potensi kehidupan yang ditiupkan, ya istilahnya, dihembuskan oleh Sang Pencipta dari eksistensinya Allah itu sendiri, di mana roh itu membawa sifat-sifat ketuhanan yang dimasukkan ke dalam ciptaannya yang katakanlah namanya manusia ini, yang badan dan jiwanya mulai dibentuk di dalam rahim, nanti terus berkembang ketika sudah lahir. Nah, roh itu membawa sifat ketuhanan. Sifat hidup itu kan sifatnya Allah, maha hidup. Nah, itu dibawa oleh roh itu sebagai potensi masuk ke dalam diri makhluk yang diciptakannya. Sifat mendengar itu sifatnya Allah, maha mendengar, maha melihat. Maka kita bisa mendengar, kita bisa melihat karena ketularan sifatnya Allah dalam skala makhluk. Kalau Allah maha mendengar, kita cuma mendengar. Allah maha melihat, nggak ada batasnya, kita cuma melihat. Allah maha hidup, nggak ada batasnya, kita cuma hidup, ada batasnya. Allah maha pencipta, kita bisa mencipta. Allah maha berkehendak, kita bisa berkehendak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, ruh inilah yang membawa sifat-sifat ketuhanan, dimasukkan, makanya istilahnya wa nafakha fihi min ruhihi, Allah meniupkan, menghembuskan sebagian min ruhihi, sebagian ruhnya. Jadi itu adalah sifat-sifat ketuhanan dalam skala kemanusiaan, ya, dibatasi oleh keterbatasan desain kita sebagai makhluk. Oke ya, ini tidak saya perdalam di sini. Ini saya bahas panjang lebar di buku Menyelam ke Samudra Jiwa dan Roh. Karena poin kita adalah lebih dari itu nanti di buku Jejak Sang Nyawa, mencoba melacak jejak sang nyawa. Tapi sudah dapat background-nya bahwa diri manusia itu terdiri dari 3 lapisan, badan yang paling kasar, jiwa adalah fungsi, dan roh itu adalah potensi kehidupan. Oke, sekarang kita mulai melacak nih ya sejarah nyawa dan seremoni kematian dalam peradaban manusia. Jadi sejak ribuan tahun manusia itu sudah merasakan bahwa kita ini sesungguhnya bukan cuma badan fisik gitu ya, tetapi kita memiliki sesuatu entitas atau eksistensi di dalam diri kita yang lebih abadi dibandingkan dengan badan kita. Karena itu di dalam peradaban Mesir kuno misalnya yang ribuan tahun ya di sana, mereka itu sangat concern, sangat memperhatikan tentang kehidupan sesudah mati itu. Bahkan peradaban mereka yang ditinggalkan oleh mereka itu yang sampai sekarang ribuan tahun bertahan itu adalah yang terkait dengan kehidupan sesudah mati. Ya, ada piramid. Piramid itu kan makam sesungguhnya. Piramid itu makamnya para Fir'aun itu yang ditinggalkan di sana. Kemudian ada Valley of the King, itu makamnya raja-raja di kawasan Luxor. Saya kebetulan pernah menyelusuri itu, dan saya tulis dalam buku Ekspedisi Sungai Nil. Jadi sepanjang bulan Ramadan, ketika saya tinggal di sana tahun 2010-2011, itu saya menyusuri itu
5.000 kilometer itu saya selusuri dan jejak-jejaknya sangat menarik, jejak Fir'aun, jejak Nabi Musa, Nabi Yusuf dan sebagainya dan sebagainya. Itu menarik. Nah, peradaban yang mereka tinggalkan atau situs-situs yang mereka tinggalkan itu kebanyakan justru adalah yang berbau dengan kematian, berbau dengan kehidupan sesudah mati, ya piramid, Valley of the King, mumi, kemudian ada segala macam ya yang terkait dengan pemujaan atau kehidupan sudah mati. Itu di Mesir kuno ribuan tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu. Atau di Iran, Zoroaster. Kalau di sana di Mesir itu di mumi, kalau di Zoroaster ini cuma ditumpuk, ini ada namanya The Tower of Silence. Di atas sana itu ya, ini jenazah-jenazah dia cuma ditaruh-taruh gitu. Agak mengerikan juga. Karena mereka menganggap badan itu ya cuma wadah saja gitu ya. Ada kehidupan itu sampai sekarang begitu, Pak Agus? Ya di penganut Zoroaster. Oke. Iya. Sampai sekarang di Mesir yang masih penganut pagan ya masih melakukan yang ajaran-ajaran pagan. Sama dengan yang di ini keyakinan Hindu Buddha kan juga kita melihat mereka menganggap badan ini cuma pakaian gitu kan. Yang lebih abadi adalah jiwa, di mana dia bisa menitis, kalau badannya rusak menitis ke kehidupan berikutnya gitu kan, di reinkarnasi itu. Reinkarnasi ya. Ya, sehingga badannya dibakar karena ya dianggap ini hanya wadah saja, casing saja. Malah yang lebih ngeri lagi ini ada di Sky Burial ini ya. Ini masih ada di Tibet ini. Jadi orang yang meninggal jenazahnya itu dagingnya diiris-iris dikasih makan ke burung pemakan bangkai, kemudian tulangnya dibersihkan sama burung itu. Kenapa? Karena dianggap badan itu tidak abadi lah, sesuatu yang dari tanah dan kembali ke tanah. Nah, di abad pertengahan juga kita melihat banyak sekali peninggalan-peninggalan ya, totem aborigin, voodoo, suku Aztec, Inca Maya, dengan pengorbanan itu dan sebagainya. Sampai sekarang di era modern ini arwah diajak berpesta, misalnya di Madagaskar ya masih sampai sekarang jenazah itu di waktu-waktu tertentu dikeluarkan dari dalam kuburnya, diajak berpesta, minum-minum apa segala macam. Kemudian di India ya ada pesta atau festival kematian. Nah, di Indonesia juga ada di Tanah Toraja. Jenazah-jenazah yang diawetkan itu di waktu-waktu tertentu ada upacara adat ya, festival yang mereka dikasih pakaian, dikasih jas, kasih segala macam, diajak berpesta bersama. Atau di Bali. Jadi dari dulu ribuan tahun yang lalu sampai sekarang sesungguhnya orang itu secara instinktif itu merasakan bahwa memang ada arwah, itu ada, atau ya sebutannya macam-macam gitu ya, arwah atau nyawa atau jiwa atau ya seputar itu, bahwa ada kehidupan yang lebih atau eksistensi yang abadi di dalam diri manusia. Badan ini cuma wadah saja. Ya, saya cuma ingin menunjukkan bahwa sejarah manusia itu ternyata merekam semua itu dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Oke, maka kita mencoba melacak itu seperti apa. Pemikir-pemikir dulu sampai sekarang mencoba memahami hal itu ya. Di kalangan filsuf Yunani misalnya Socrates ya, di zaman ribuan tahun yang lalu Yunani itu sudah berpikir tentang itu. Ada jiwa, ada roh, ya. Roh atau spirit lah. Jiwa itu adalah intisari dari roh gitu kalau menurut Socrates. Atau intisari dari spiritualitas kita itu ada di jiwa. Jiwa manusia memiliki kualitas tertinggi di antara segala makhluk. Jadi semua ini ada jiwanya, tetapi manusia jiwanya itu paling tinggi. Binatang juga punya jiwa, tumbuhan juga punya jiwa, gitu ya. Itu sudah menjadi pemikiran sejak ribuan tahun yang lalu. Berkembang ke Plato, kata dia jiwa adalah eksistensi antara dua dunia, alam luhur yang berisi kebaikan dan alam bawah yang berisi keburukan. Dia lebih menyoroti dari segi etik, bahwa jiwa itu mengenal kebaikan, mengenal keburukan. Kemudian yang lebih physically lagi adalah Aristoteles. Menurut dia jiwa adalah esensi paling hakiki dari manusia
yang terkait erat dengan pikiran dan segala keistimewaannya. Ya, ini nanti mendasari keilmuan yang atau sains ya, yang lebih rasional. Itu adalah diturunkan dari pemikiran Aristoteles ini dengan pembuktian-pembuktian. Kalau Socrates lebih ke mistisisme, Plato lebih ke etik, Aristoteles lebih ke rasionalitas. Oke, ya itu di kalangan filsafat. Di kalangan agama Samawi bagaimana? Nah, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Kurang lebih, ya meskipun ada perbedaan di sana sini, tetapi secara umum memandang jiwa sebagai substansi eksistensi manusia yang berada di antara ruh dan jasad, yang tadi saya jelaskan itu. Jadi ada 3 lapisan itu. Ada badan, jiwa, dan ruh. Jadi eksistensi kemanusiaan itu bukan pada ruh, tetapi pada jiwa. Ruh itu tidak ada yang jahat. Jadi ada salah kaprah nih tentang ruh gitu ya. Ada yang menyebut roh jahat. Nah itu salah kaprah. Roh jahat itu nggak ada. Ruh itu netral. Potensi kebaikan atau potensi ketuhanan ya. Hidup itu baik apa buruk? Netral. Kehendak itu ya sifat Tuhan. Baik apa buruk? Netral. Potensi kemampuan mendengar netral, melihat netral, mencipta netral. Jadi ruh itu adalah potensi ilahiyah yang netral. Sebagai potensi saja, energi atau potensi yang dimasukkan ke dalam diri manusia. Nah, yang ada baik dan buruk itu bukan pada ruh, tetapi pada jiwa. Jiwa itu ada yang jelek, ada yang baik. Jiwa yang jelek, jiwa yang merusak disebut sebagai nafsul hawa atau hawa nafsu. Ya, istilahnya pakai nafs bukan ruh. Nggak ada ruh jahat, itu nggak ada. Hawa nafsu gitu ya, nafsu yang merusak. Nafsul amarah, nafsul lawamah. Gitu. Yang tertinggi nafsul mutmainnah. Nah, jadi ada tingkatannya. Kalau nafsu atau nafs ya jiwa itu ada tingkatannya, ada yang jelek, ada yang baik. Nah, maka eksistensi kemanusiaan itu bukan pada ruhnya, karena ruh itu hanya tenaga energinya saja, tetapi baik dan buruk itu ada di level jiwa. Sedangkan badan itu cuma wadah saja, kendaraan saja. Ibaratnya mobil dengan supir itu ya, yang bertanggung jawab supirnya bukan mobilnya kan gitu. Maka nanti yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat itu bukan ruh, bukan juga badan, tetapi jiwa. Nah, kita bisa melihat itu dalam banyak ayat di dalam Al-Quran bahwa yang bertanggung jawab itu adalah jiwa. Karena eksistensi, ya substansi kemanusiaan yang sesungguhnya itu ada pada jiwa. Nah, jiwa ini yang bisa dididik, mulai dari yang tidak mengerti, ya tidak terlahir dengan tidak mengerti apa-apa, kemudian bisa dididik, bisa diinstal itu program aplikasi kehidupannya itu. Mau dikasih kebaikan, dikasih keburukan, dikasih kejahatan, kasih segala macam ya. Mau sumbu pendek, sumbu panjang, segala macam. Nah itu ya bergantung. Makanya kata Nabi, bayi itu terlahir sudah Muslim, yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Majusi itu ya lingkungannya, orang tuanya, karena diinstal itu softwarenya. Ya, jadi jiwa lah sesungguhnya yang menjadi substansi kemanusiaan kita. Sedangkan pikiran dan perasaan, yaitu pikiran itu tafakur, perasaan itu tazakur atau emosi, adalah fungsi-fungsi yang membentuk kualitas jiwa secara holistik. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran itu kan terbagi dua, ilmu saraf dan ilmu jiwa. Ya, ilmu jiwa itu bagi ilmu saraf dan ilmu atau psikologi ya. Kalau ilmu saraf itu lebih ke hardware-nya, kalau psikologi itu lebih ke software-nya. Tapi itu memiliki korelasi yang sangat erat dan sangat jelas gitu ya. Salah satunya rusak, ya yang lainnya ikut rusak. Sarafnya rusak, jiwanya ikut rusak. Jiwanya rusak karena depresi yang terlalu berat dan sebagainya, maka sarafnya juga ikut rusak. Nah itu adalah, jadi secara hardware itu saraf, secara fungsi, secara software itu adalah jiwa.
Nah, ini memiliki sifat baik dan buruk, ya, serta dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dikendalikan oleh jiwa tersebut. Oke, kita lacak lebih jauh ke dalam Al-Quran, bahwa ternyata, ya, ini saya menggunakan istilah arwah ini bukan berarti ruh, ya, karena ini saja menyesuaikan dengan pemahaman pada umumnya. Arwah atau nyawa atau jiwa, kadang-kadang itu saling disubstitusi begitu penggunaannya. Tetapi yang saya maksudkan arwah ini adalah nyawa ketika seseorang itu sudah mati, maka ada substansi yang tetap hidup, yaitu nyawa. Nah, nyawa itu adalah gabungan dari jiwa dan ruh. Jadi kan 3 lapis tuh, badan, di dalamnya ada jiwa, kedua-duanya dipengaruhi oleh roh sehingga menjadi hidup. Nah, kematian itu cuma rusaknya badan, tapi jiwanya nggak rusak. Kematian itu cuma rusaknya badan, maka badan halusnya yang namanya nyawa beserta rohnya itu lepas dari badannya karena badannya sudah rusak, tidak bisa ditempati lagi. Ketika seseorang itu meninggal secara klinis, kemudian sudah dinyatakan meninggal dan MBO, mati batang otaknya, kemudian terjadi kerusakan triliunan sel tubuhnya sudah hancur, otaknya, pencernaannya, livernya dan sebagainya sudah hancur, maka tidak bisa ditempati lagi oleh badan halus, ya, yang namanya bisa disebut jiwa, bisa nyawa, bisa arwah itu, atau ya kita sebut badan halusnya, lepaslah dia. Nah, Al-Quran menggambarkan bahwa orang yang mati itu memang cuma rusak badannya, tetapi kehidupannya itu masih masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Ya, meskipun kita tidak menyadarinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 154. Wala taqulu liman yuqtalu fisabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi hidup di alam yang berbeda. Ya, nanti kita bahas pada bagian berikutnya. Bahwa arwah itu tetap hidup meskipun kita tidak menyadarinya. Bahkan di ayat yang lain digambarkan tetap mendapat rezeki, ya, surat Ali Imran 169. Wala tahsabannalladzina qutilu fisabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sungguh mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Nah, ini 2 ayat ini menggambarkan orang yang gugur di jalan Allah. Terus ada yang bertanya, lah kalau yang berdosa apakah juga tetap hidup ketika dia setelah kematiannya itu? Iya, Al-Quran juga bercerita tentang orang-orang yang berdosa, yang mereka tetap hidup di alam barzah dan kemudian ketakutan ingin kembali ke dunia. Gitu. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Demikianlah orang-orang yang berdosa itu, ya. Hatta idza jaa akhadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu dan seterusnya, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, orang-orang berdosa itu, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, ya, tidak bisa. Sesungguhnya itu cuma perkataan yang diucapkannya saja. Dan di belakang mereka ada dinding barzah sampai mereka dibangkitkan. Jadi ini menggambarkan tentang alam barzah yang ini saya elaborasi di buku yang berbeda, yaitu tak ada azab kubur itu, ya. Tetapi ini adalah informasinya bahwa orang berdosa, orang yang baik, orang yang buruk semuanya tetap hidup, cuma badannya saja rusak, gitu ya. Tetapi sesungguhnya kehidupannya tidak, karena rohnya itu masih menaungi badan halus itu ketika lepas dari badan kasarnya. Sehingga di Al-Quran itu digambarkan manusia itu melewati 5 fase kehidupan, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.
Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, belum ada. Lalu Allah menghidupkan kamu sekarang ini. Kemudian kamu dimatikan, masuk alam barzah. Kemudian dihidupkannya kembali, masuk alam akhirat. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan, hilang lenyap lagi kembali kepada Allah. Ya, itu kajian yang berbeda. Tetapi saya cuma ingin mencupliki beberapa ayat yang menunjukkan bahwa kita ini sesungguhnya tetap hidup meskipun badan kita mengalami kerusakan. Oke, sekarang kita menuju bagian akhir, memahami nyawa melalui sains modern. Ya. Dalam sains modern, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan tadi dari Aristotelian tadi ya, dari Aristoteles, yang rasional, dengan bukti-bukti, dengan pengukuran-pengukuran gitu ya, yang empirik, secara struktur maupun fungsi. Nah, secara struktur itu dikembangkan sebagai ilmu saraf. Ini menjadi disiplin keilmuan tersendiri dalam bidang kedokteran ya, spesialis saraf. Yang fisikal dan objektif, bisa diukur dan sebagainya gitu ya. Dan yang lainnya ke arah psikologi yang lebih fungsional dan subjektif. Sehingga ini tidak dipelajari di dalam bidang yang berbeda. Karena kalau saraf itu pendekatannya adalah ya ilmu-ilmu fisik, ilmu-ilmu fisis yang secara empirik dan objektif gitu ya. Objektif itu artinya kelihatan bendanya, strukturnya, kemudian bisa diukur tegangan listriknya berapa, kalau dia tumbuh atau pruning atau rontok itu juga bisa terlihat dan sebagainya, sangat fisikal. Tapi fungsi dari saraf itu subjektif, mengarah ke psikologi, ya, fungsional. Nah, jiwa itu adalah fungsional. Jadi ada struktural, ada fungsional. Nah, itu bersifat subjektif. Agak sulit didekati secara objektif, meskipun bisa dikuantifikasi tertentu ya. Tetapi misalnya begini, rasa senang, itu kan subjektif sekali. Jadi kalau saya bertanya, ini menyenangkan apa enggak? Kang Abu bisa mengatakan enggak, saya bisa mengatakan iya. Itu subjektif. Bahagia, itu subjektif apa objektif? Subjektif. Nah, padahal nanti spiritualitas itu masuknya lebih ke arah fungsi jiwa yang subjektif. Jadi kaitannya nanti terkait dengan ada ilmuwan-ilmuwan sekuler yang meminta pembuktian semuanya harus objektif, yang nggak bisa lah. Karena pendekatan spiritual itu justru masuknya ke ranah subjektif. Dan Tuhan itu juga subjektif, bukan objek. Gitu. Tuhan itu subjek. Jadi rasa sedih, rasa haru, menderita, bahagia, malu, apa segala macam, itu ada di wilayah yang subjektif, di wilayah fungsional, ada di wilayah jiwa. Tetapi jiwa itu adalah efek yang secara reversible, bolak-balik terhadap saraf. Itu seperti satu keping mata uang, sebelah sini adalah saraf, sebelah sini adalah jiwa, fungsi, gitu ya. Jadi kalau sarafnya rusak, ya fungsinya rusak, ya sarafnya rusak. Sehingga pada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, katakanlah skizofrenia misalnya, itu ketika dilihat struktur sarafnya, ya ada bagian yang rusak terkait dengan kepribadiannya itu. Oke. Kedokteran saraf memfokuskan perhatian pada sel-sel saraf, perkabelannya, aksonnya, dendritnya, mielinnya, lompatan listriknya dan sebagainya, ya biolistriknya, juga reaksi-reaksi kimiawinya, ada sirkuit-sirkuit sarafnya dan lain sebagainya. Itu adalah yang dibahas di ilmu kedokteran saraf. Sedangkan psikologi lebih fokus kepada mengamati perilaku dan pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap perilaku tersebut. Nah, kombinasi keduanya ini menggambarkan jiwa. Jadi memang kompleks jiwa itu, karena itu Al-Quran tadi mengatakan inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat pelajaran yang luar biasa, harus dipelajari, dan ilmunya berkembang sangat dahsyat tentang ilmu jiwa ini ya. Nanti kita lihat sampai teknologinya itu
luar biasa dahsyatnya terkait dengan jiwa itu. Nah, kemudian berkembang di dekade-dekade terakhir ini yang disebut sebagai neuroscience, menjadi jembatan antara ilmu saraf dan psikologi yang tadinya itu dipelajari secara terpisah, sekarang disatukan dalam ilmu yang namanya neuroscience. Di sana melibatkan segala macam keilmuan, ya, disiplin ilmu, fisika iya, matematika iya, biologi iya, ilmu saraf tentu, kemudian kedokteran, psikologi dan sebagainya itu masuk di sana untuk mendukung bagaimana kita bisa memahami kompleksitas yang namanya jiwa itu. Oke. Nah, kita akan mengarah kepada di mana jiwa itu, ya. Ternyata dia berada di balik otak. Jiwa kita itu berada di balik otak kita, dan itu mulai diungkap oleh neuroscience dengan memetakan fungsi otak kita. Jadi seluruh aktivitas tubuh kita ini di tingkat organik itu dikendalikan oleh otak secara sadar maupun tidak sadar. Ya, dikendalikan oleh jiwa kita secara sadar maupun tidak sadar. Makanya ada level-level kesadaran, mulai dari tidak sadar, bawah sadar, ya, sadar dan ultra di atasnya. Itu semua terkait dengan fungsi otak. Ini kalau kita masuk ke sini sangat kompleks, ya. Tetapi ini adalah anatomi dan fungsi, ya, dari area otak kita. Itu yang ada macam-macam, mulai dari penglihatan, pendengaran, bahasa, motorik, apa segala macam itu ada di angka-angka ini. Bisa dilihat dari berbagai sisinya. Sedangkan kehidupan itu ada di batang otak, ya, di bagian bawah ini. Tetapi fungsi-fungsi yang lain, fungsi kecerdasan dan motorik dan sebagainya itu ada di permukaan otak. Nah, ada bagian yang menarik yang di depan ini, nomor 13 ini adalah prefrontal cortex yang bertanggung jawab pada budi pekerti, akhlak, ya, kemanusiaan kita. Itu sangat diwakili oleh bagian depan yang namanya prefrontal cortex ini. Rasa bahagia, rasa malu, ya, secara emosional, kecerdasan, bahkan untuk memutuskan, memberi solusi, pertimbangan dan sebagainya. Ya, pokoknya fungsi kemanusiaan itu sangat bergantung atau dominan di bagian depan, meskipun otak ini tidak bisa dipisah-pisah sesungguhnya karena dia bekerja secara holistik, ya, secara holistik. Menyatu gitu, saling mempengaruhi. Tetapi ada bagian-bagian yang bertanggung jawab secara dominan di wilayah itu. Nah, dengan ini saya cuma ingin mengatakan bahwa fungsi kehidupan seorang manusia itu ada di otaknya itu. Kalau otaknya rusak, selesailah gitu. Manusia itu. Organ-organ tubuh kita ini bisa ditransplantasi. Jantung bisa ditransplantasi, liver bisa, paru bisa, ginjal bisa, pencernaan bisa, kulit dan sebagainya, wajah, seluruh tubuh bisa. Yang tidak bisa itu cuma satu, otak. Ya. Kalau otaknya ini rusak, selesai sudah, gitu ya, selesai. Jadi inilah sebetulnya substansi kemanusiaan kita, dan jiwa kita itu ya berada di dalam fungsi otak itu. Hardware-nya itu berupa susunan sarafnya, ada sekitar 100 miliar sel-sel saraf di sana yang membentuk sirkuit-sirkuit. Ada sirkuit motorik, sirkuit visual, sirkuit auditori, sirkuit segala macam, termasuk sirkuit sifat sabar, itu ada sirkuitnya sendiri. Ikhlas, ada spiritualitas, sirkuit ketauhidan, sirkuit segala macam. Itu ada sirkuit-sirkuit sarafnya, ya, itu dipelajari di neuroscience. Entrasol, nutrisi untuk kuat berdiri di kaki sendiri. Nah, penelitian modern itu mulai masuk ke wilayah yang semakin dalam dari fungsi otak ini. Karena otak ini merepresentasikan jiwa kita, dan ternyata di situ bisa ditangkap dalam bentuk gelombang. Ternyata otak kita memancar-mancarkan gelombang elektromagnetik sehingga bisa diukur dengan EEG, elektroencephalograph. Ya. Nah, bahkan otak kita bisa digunakan untuk menggerakkan. Jadi gini,
games ya, games di dalam komputer, cuma kita gerakkan dengan pikiran. Gimana caranya? Ya di sini dikasih helm yang ada elektroda-elektrodanya, karena itu ada simpul-simpul saraf yang bertanggung jawab terhadap berbagai fungsi pikiran. Nah, di situ ditempati elektroda-elektroda itu ketika kita berpikir itu memancar-mancarkan sinyal dan ketangkaplah oleh elektroda ini. Nah, ternyata itu bisa diterjemahkan untuk menggerakkan kursor yang ada di komputer ini. Jadi bisa main games itu nggak pakai mouse, nggak pakai tangan, cuma dipikir aja. Kursornya bergerak ke kanan, ke kiri, klik, naik, turun, lari, dan seterusnya. Itu sekarang penelitiannya mengarah ke sana dan sudah semakin maju ya. Termasuk orang yang lumpuh, ya, kena stroke, tangan atau leher ke bawah sudah tidak berfungsi, dia dibantu dengan peralatan ini, bisa menggerakkan tangan robot, pingin minum, hanya dengan pikirannya tangan robotnya bergerak, kasih dia minum. Artinya apa? Otak kita memang memancar-mancarkan gelombang elektromagnetik yang punya makna, dan itu kemudian oleh komputer diterjemahkan sehingga alatnya dinamakan BCI, ya, Brain Computer Interface. Interface antar otak dan komputer itu sudah dijembatani. Nah, kemudian termasuk bikin kereta beroda, ya, kursi roda yang digerakkan dengan pikiran, dia bisa bergerak. Nah, ini mengarah kepada fungsi tadi, fungsi jiwa, bahwa jiwa itu berada di balik otak. Tersimpan di mana semuanya itu? Tersimpan di dalam sirkuit saraf ini. Ya, ini setiap ini ada saraf, punya kabel-kabel, nanti di situ ada terhubung dengan saraf yang lain, membentuk sirkuit. Muncul ilmu baru namanya connectomics, ya, yang mempelajari hubungan antar saraf itu. Ini bisa dilacak sekarang dengan memasukkan zat pewarna, ya, ke dalam aliran darah kita, dan kemudian bisa dideteksi ketika seseorang itu berpikir begini, itu aliran darahnya kemana, listriknya seperti apa, ke bagian motorik, ke bagian apa segala macam, yang itu mirip dengan sirkuit elektronik sebetulnya, karena itu juga mekanismenya adalah elektronik atau elektrik, kelistrikan atau elektromagnetik. Nah, ini penelitiannya luar biasa, sekarang semakin maju untuk mengetahui fungsi jiwa itu. Oke. Nah, ternyata itu bisa dilatih, sirkuit-sirkuit saraf itu. Ada sifat otak kita namanya brain plasticity, ya, plastisitas otak. Itu seperti otot. Kalau otot kita ini awalnya hanya mampu ngangkat 2 kilo, kalau dilatih bisa 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo, ya. Karena dilatih ototnya membesar. Sama dengan otak kita. Otak kita mungkin awalnya memorinya nggak cukup bagus, dilatih memorinya, maka berkembang memorinya. Suka menghafalkan, misalnya menghafalkan Al-Quran, wah memorinya tajam sekali. Belajar logika, rasionalitas, analisa, dan sebagainya, maka kemampuan saintifiknya juga berkembang. Dan sebagainya, ya, termasuk motoriknya, termasuk karakter misalnya kesabaran, itu sesungguhnya adalah sirkuit saraf. Jadi orang yang tidak sabaran, maka itu sirkuit saraf kesabarannya lemah. Kalau dilatih, maka dia akan memunculkan sirkuit saraf kesabaran yang lebih luas. Sel-selnya beranak pinak, kabel-kabel sarafnya bertambah bagus, bertambah panjang, dan cari gandengan-gandengan dengan sel-sel saraf sekitarnya. Pembungkus kabelnya namanya mielin, tempat lompatan listriknya, ya, itu juga menebal sehingga lancar lompatan listriknya, sehingga tidak telat mikir, ya, tidak tehmi, dan seterusnya. Itu membentuk sirkuit kesabaran. Maka kalau kita ini berdoa pada Allah, ya Allah mohon sabar, kita ini sama Allah dikasih apa? Kasih masalah, suruh latihan. Oke. Iya. Nggak pakai latihan tiba-tiba sabar, nggak bisa, karena bukan teori, karakter, ya. Islam itu, agama ini kan mengubah akhlak, tapi akhlak itu adalah skill, bukan teori. Kita dikasih teori kesabaran,
kesabaran adalah gitu ya, tahan ujilah, tidak tergesa-gesa. Terus disuruh sabar bisa apa enggak? Enggak. Jadi harus dilatih. Ya Allah, mohon jadikan orang sabar. Dikasih masalah sama Allah. Nih level 1 latihan. Dengan latihan itu sirkuit saraf kita kemudian berkembang. Seperti orang belajar naik sepeda, awalnya nggak bisa, nggak seimbang. Terus jatuh bangun. Nah, plastisitas otak, brain plasticity, membentuk sirkuit saraf keseimbangan. Ketika itu terbentuk, dia bisa seimbang. Ketika sirkuit kesabarannya terbentuk, dia bisa sabar. Ya Allah, masih kurang sabar, ya Allah. Oke, kasih latihan level 2. Berarti biar nggak ada masalah, jangan minta doa jadi sabar ya Pak ya. Biar nggak usah ada masalah, jangan minta sabar deh, udah. Nah, kualitas kita itu, life skill kita ya skill, namanya aja skill. Keikhlasan itu skill. Dikasih teori keikhlasan, tahu, paham. Bisa ikhlas? Enggak. Nggak bisa. Ketauhidan itu skill. Orang yang tidak pernah berinteraksi dengan Allah ya nggak kebentuk sirkuit ketauhidannya, kan gitu. Semua itu skill. Jadi makanya diulang-ulang, ya, diulang-ulang. The power of repetition. Zikir diulang, sholat diulang, apa segala macam ya, diulang supaya ya kayak orang fitness harus diulang-ulang 10 kali, 20 kali, 50 kali, barulah kebentuk gitu. Nah, itu akan membentuk jiwa. Jadi jiwa itu tersimpan di dalam konektivitas saraf tadi sesungguhnya. Setiap kita dapat di-challenge dengan skill baru, maka terbentuklah sirkuit saraf baru, jiwanya mengembang. Otaknya mengembang. Jadi orang yang jiwanya bagus, jiwanya hebat, kualitas tinggi itu otaknya, volume otaknya besar. Tapi karena tempurung kepala itu tetap segitu, maka yang terjadi ketika otak mengembang itu melipat-lipat. Jadi semakin banyak lipatannya, itu semakin cerdas orang itu, semakin pintar. Konon insting itu banyak lipatannya. Tapi konon orang Indonesia otaknya mulus. Kurang di-challenge, kurang dilatih gitu. Apa-apa sedikit, jangan banyak-banyak nanti ya, gitu ya. Masih gitu pakai ya. Bungkus, Pak. Nah, masih belum dipakai. Ya, jadi gambar yang bawah, yang kiri bawah ini adalah ketika di-challenge maka terbentuklah sirkuit saraf ya, muncul itu, dan itu penelitiannya sudah berkembang jauh itu sampai live. Ketika di-challenge kemudian dilihat itu bisa kelihatan perkembangan sarafnya itu kelihatan. Tapi ketika tidak dipakai, nah itu pruning itu. Ibaratnya pohon itu mulai rontok daun-daunnya, kemudian mengecil. Sama dengan orang yang bed rest, tidak melatih ototnya ya, tidur aja sebulan. Bangun tidur nggak bisa jalan ya, ototnya mengecil. Otot tangannya mengecil. Otak juga nggak dipakai, dia eman-eman ya, disayang-sayang nggak dipakai. Oh, mengecil. Memorinya melemah, jadi pikun gitu ya. Motoriknya jadi lemah, segala macamnya jadi lemah. Oke. Jadi itu menggambarkan jiwa. Ya, jadi jiwa ini sudah menjelang akhir. Jiwa itu tersimpan di balik otak itu dalam bentuk, istilahnya ada namanya sinaps. Ya. Sinaps itu sambungan antar saraf itu, membentuk sambungan-sambungan sehingga semakin banyak sambungannya, sirkuitnya semakin lebar, maka jiwa itu semakin kompleks, semakin pintar, semakin hebat, dan semakin tinggi nilainya. Ketika tidak dipakai, dia pruning, dia merotoli, kemudian mengecil, fungsinya menjadi lemah, terutama pada orang-orang yang usianya sudah semakin senior, ya, semakin sepuh, tapi tidak aktif, ya, pasif dalam kehidupan. Wah, dia cepat pikun, cepat lemah, dan seterusnya. Itu jiwa. Nah, sekarang ruh. Kalau jiwa berada di balik otak, maka ruh itu di mana? Ruh itu meliputi seluruh tubuhnya. Di mana ada kehidupan, maka disitulah ruh ada. Jadi bisa melihatnya dengan gampang itu, ada kehidupan berarti di situ ada ruh. Ibaratnya ada listriknya. Rambut kita ketika masih nempel di tubuh kita,
itu hidup. Ya di situ dipengaruhi roh. Tapi begitu rambutnya dicabut, lepas dari tubuh kita, nah dia mati, tidak di dalam pengaruh roh. Kuku kita ketika di tubuh masih nempel di tubuh kita, dia bertambah panjang, itu ada dalam pengaruh roh. Tapi ketika dipotong, dan potongannya dibuang, nggak nempel di tubuh kita, nah itu menjadi mati, tidak dalam pengaruh roh. Sama, tangan kita ketika masih nempel di tangan kita, di tubuh kita ya dalam pengaruh roh. Tapi kalau tangannya diamputasi, lepas dari badannya ya tidak dalam pengaruh roh. Sampai di tingkat seluler. Jadi setiap sel yang hidup di dalam tubuh kita itu ada dalam pengaruh roh. Jadi roh itu berarti mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu di dalam pengaruh roh ketika dia masih hidup itu. Sedangkan jiwa itu lebih bersifat kendali organik. Ya, kalau roh itu seluler, kalau jiwa itu organik, maka dia berada di balik otak dan mengendalikan seluruh organ-organ dalam tubuh. Tetapi sel itu tidak di dalam pengaruh otak, tidak di dalam kendali otak. Karena sel itu memiliki perintah sendiri di dalam inti selnya. Perintahnya sel itu bukan dari otak, tetapi dari inti selnya. Di dalam inti sel ada DNA-nya, ada genetiknya. Disuruh membelah, disuruh memproses biokimiawi, apapun itu bukan dari otak, itu dari inti selnya. Jadi tubuh kita itu sesungguhnya terdiri dari triliunan makhluk hidup yang namanya sel, yang masing-masing itu hidup sendiri-sendiri. Tetapi kemudian berkoordinasi menjadi tubuh kita. Oke ya. Jadi roh itu berpengaruh sampai ke DNA itu. Roh itu berada di balik DNA itu, di balik inti sel itu. Kalau jiwa berada di balik otak, maka roh itu berada di balik DNA yang memberikan perintah supaya DNA itu melakukan perintah-perintah ya, mengaktifkan sel itu, kemudian jaringan tubuh, kemudian organ, kemudian organisme, yaitu pusatnya atau ujungnya ada di baliknya DNA itu. Nah, itu bisa diukur dengan gelombang ya. Oke, saya percepat sedikit. Nah, ada kemudian penelitian namanya phantom DNA effect. Jadi ini untuk membuktikan bahwa sesungguhnya di balik DNA, di dalam DNA atau mungkin di balik DNA atau bersatu dengan DNA itu ada gelombang, ada informasi. Di susunan molekulnya itu ada informasi ya, dalam bentuk susunan molekul DNA itu. Ada A, C, G, T, adenin, sitosin, guanin, dan timin, yaitu membentuk kode-kode. Jadi seperti huruf, kalau huruf dalam bahasa kita kan ada A, B, C, D, ini 26 huruf. Kalau di dalam DNA itu cuma ada 4 huruf saja, A, C, G, T. Itu adalah molekul ya, yang membentuk kode-kode. A, C, G, T itu A, adenin, C, sitosin, G-nya guanin, T-nya timin. Itu bisa ACGT, bisa ATGC, bisa ACTG, bisa dibolak-balik, itu membentuk seperti kata-kata. Nah, itulah yang kemudian memerintahkan kepada sel itu dengan kode-kode bahasa itu untuk melakukan reaksi-reaksi biokimiawi yang menjadikan dia hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menyusun kata-kata itu? Siapa yang menyusun ACGT, ATCG, atau itu bolak-balik sehingga membentuk urutan kode yang menjadi perintah kehidupan? Itu siapa? Nah, yaitu yang ada di balik DNA itu, roh itu. Nah, roh itu bagian dari eksistensi ketuhanan. Makanya ini rumit ketika sudah masuk ke wilayah itu. Allah cuma mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberi ilmunya di sini kecuali cuma sedikit, karena kita tidak bisa lagi melacak di balik itu siapa yang memberi perintah ini, DNA ini. Itu seperti ada yang berkirim surat kepada kita, cerita kehidupan kita itu ada di dalam inti DNA itu, ada di dalam inti sel itu dalam bentuk DNA itu. Nah, ini adalah penelitian yang disebut sebagai phantom DNA. DNA itu membawa informasi. Nah, menarik begini. Dalam sel kita ada intinya. Di dalam inti ada kode DNA. Itu diambil DNA-nya, dimasukkan dalam sebuah tabung hampa.
kemudian disinari pakai laser, ya. Kemudian diteruskan, ditangkap sinyalnya, kemudian gampangannya fotonnya ini ditangkap oleh komputer, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk sinyal-sinyal elektromagnetik di layar komputer. Nah, yang menarik begini, ketika tabung hampa ini belum ada DNA-nya, disinari pakai laser, maka di situ nggak ada sinyal yang terpattern, ya terpola. Sinyalnya acak. Nah, setelah itu dibuka, dimasukilah DNA, sampel DNA, kemudian disinari pakai laser. Ternyata apa yang terjadi? Sinar laser itu kan punya gelombang elektromagnetik. Di dalam DNA itu juga ada gelombang elektromagnetik. Interferensi di situ. Interferensi membentuk sinyal-sinyal yang kemudian ditangkap oleh komputer ini menampilkan gambar DNA. Nah, oke, katakanlah gambar tertentu. Nah, yang menarik adalah ini. Ketika DNA-nya dikeluarkan, terus tempat kosong itu disinari lagi, ternyata masih ada bayangannya DNA itu. Padahal DNA-nya sudah nggak ada, sudah dikeluarkan dari ruang hampa itu. Artinya apa? Berarti di situ membekas ada gelombang dari DNA itu meskipun DNA-nya sudah diambil. Itu menunjukkan bahwa DNA kita ini mengandung informasi elektromagnetik, ya. Jadi tetap membayang kayak begini. Ini DNA aslinya, ini bayangannya. Ketika ini diambil, ya makanya disebut phantom DNA, bayangannya DNA atau DNA bayangan. Itu ada sinyalnya. Ternyata membekas. Nah, bukan hanya pada DNA kita, tapi pada daun, ya. Daun ini sudah diambil, itu masih ada bekasnya di sini. Kalau ini scattered, ya ketika empty space itu masih kosong begitu, ini ada sinyalnya dan seterusnya. Artinya ini menggambarkan bahwa DNA kita itu bisa menyimpan informasi. Meskipun meskipun DNA-nya sudah nggak ada, informasi itu masih ada di situ. Dengan kata lain, kalau badan kita rusak, badan kita hancur, gelombang kita masih ada. Seluruh informasi perbuatan, amal perbuatan kita itu tidak ikut hancur. Masih terbawa oleh badan halusnya itu, ya, yang disebut phantom body, badan bayangan. Ini badan fisiknya rusak, badan halusnya berupa energi. Itu masih menyimpan itu. Sistem informasinya masih ada di situ. Kalau dalam fisika modern itu digambarkan begini. Ada yang disebut dualitas sifat materi dan gelombang. Setiap benda yang material itu memiliki sifat gelombang. Ya, bagi yang belajar fisika modern itu ada dualitas partikel dan gelombang. Nah, ketika partikelnya hancur, gelombangnya masih ada. Dan bisa menyimpan informasi atau membawa informasi. Contoh gampangnya, kalau kita mendengarkan radio, pemancar radio, kita di sini ada stasiun radio, itu kan dipancarkan dalam bentuk gelombang. Nggak ada fisiknya tuh, gelombang elektromagnetik, tapi isinya informasi semua bisa kita keluarkan di radio kita. Artinya amal perbuatan kita itu tidak hilang meskipun badan kasar kita rusak. Mungkin ini berkaitan sama Al-Baqarah 154 tadi ya, Pak Agus? Iya. Jangan kau kira mereka mati. Mereka itu tetap hidup, cuma kamu tidak menyadarinya secara fisikal. Sesungguhnya ada itu badan halusnya yang tetap hidup dan menyimpan energi. Nah, kalau di era modern itu dirupakan dalam bentuk holografik, gitu ya, hologram. Ini juga menyimpan informasi, ada sinyal-sinyal elektromagnetik, cuma lebih bisa divisualkan. Tetapi yang terkait dengan badan halus kita, itu kata Allah, ya itu masuk ke dimensi yang lebih tinggi yang disebut sebagai alam barzah, sehingga tidak kelihatan oleh kita. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi puncaknya adalah proses
menjadi jiwa yang damai, jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, yang itu disebut sebagai jiwa yang berkualitas tinggi ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang berkualitas tinggi, yang damai, yang sudah selesai dengan masalah-masalah yang ruwet ya dalam duniawinya ini. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam jamaah golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Jadi inilah eksistensi kemanusiaan kita yang menjadi subjek dari proses beragama ya, berspiritualitas. Itu bukan roh, bukan badan, melainkan adalah jiwa. Dari jiwa yang berkualitas rendah, diproses, dikasih program-program yang bagus, ya software yang bagus, program aplikasi yang hebat-hebat, yang canggih-canggih, sehingga memiliki life skill yang bersifat dunia dan akhirat, sehingga kita selamat di kedua-duanya. Saya kira begitu Kang dan sahabat-sahabat sekalian yang ingin saya sampaikan. Monggo mau diklarifikasi. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman, Ibu dan Bapak. Mind blowing ya malam hari ini harus diulang-ulang nih. Pendalamannya luar biasa nih. Oke, terima kasih Pak Agus. Pemaparannya superb malam hari ini. Kita jadi lebih mengenal. Oh, ternyata dibuktikan juga oleh sains gitu ya. Ayat Al-Qur'annya juga banyak gitu, dan semua tatanan kehidupan kita jadi lebih yakin ketika ada statement siapa mengenal dirinya mengenal Tuhannya, ya salah satunya adalah minimal kita mengenal bahwa kita ini ada 3 entitas, bukan hanya tubuh fisik tetapi sesuatu yang tidak fisik gitu. Oke. Ya. Saya ada banyak catatan sih Pak Agus, tapi kita nanti akan berbagi waktu sama teman-teman. So, teman-teman yang di Zoom maupun yang di YouTube, silahkan kalau ada yang mau bertanya, mau mengapresiasi, boleh lewat chat seperti biasa. Di chat tadi udah ada beberapa pertanyaan, lewat raise hand boleh. Di YouTube silakan menggunakan kolom chatnya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan materi, Pak Agus tadi ada kalimat menarik bahwa tentang penggunaan akal. Kenapa ya Pak Agus? Masih ada atau banyak yang berpikir bahwa beragama tuh nggak usah pakai akal lah, ikutin aja gitu misalkan gitu ya kan tadi. Padahal kan Quran kan mengatakan ulang-ulang akal lagi supaya ya betul-betul kita memaksimalkan gitu dan di dalam kehidupan yang dinamis ini. Nah, shifting paradigm, perubahan paradigma itu tuh sulit sekali untuk bisa diterima tuh. Kira-kira alasan utamanya tuh kenapa tuh Pak Agus? Silahkan. Iya. Padahal itu sangat eksplisit kan, tetapi karena penyampainya, yang menyampaikan, yang menjadi gurunya itu yang mengatakan supaya jangan menggunakan akal, ya akhirnya ngikut. Ya memang ini harus guru mungkin berkepentingan ya supaya muridnya ngikut saja. Gitu. Okay. Ada yang berkepentingan dengan itu gitu loh. Supaya ngikut aja. Padahal Al-Quran itu melepaskan itu supaya setiap diri itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dan memikirkan. Kalau kita lihat para ilmuwan ulama di zaman dulu itu kan berbeda pendapat, itu biasa saja tuh. Katakanlah ulama mazhab misalnya, imam mazhab, itu kan guru dan murid. Imam Hanafi sejaman dengan Imam Maliki. Imam Maliki punya murid, atau Imam Syafi'i itu muridnya berguru pada Imam Maliki. Kemudian Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i. Tetapi mereka berbeda-beda tuh, punya mazhab sendiri-sendiri. Kenapa? Ya karena punya argumentasi, punya alasan sendiri, dan pasti menggunakan akal sehatnya sesuai dengan apa yang beliau yakini. Tetapi kenapa sekarang kita ini berbeda sedikit, kemudian dikatakan sesat. Betul. Gampang banget gitu. Bahkan masuk neraka katanya, sambil ngutip sebuah hadis ya yang mengatakan barang siapa menggunakan akalnya untuk mengatakan atau memahami Al-Quran, maka siap-siap tempat duduknya di neraka katanya. Sementara itu bertabrakan dengan ayat Quran sendiri. Afala ta'qilun, apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala tatafakkarun, apa kamu nggak mikir? Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun, ya ayat tadi itu. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Afala yanzurun, apa mereka enggak melakukan penelitian, pengamatan, observasi dan seterusnya. Luar biasa Al-Qur'an. Ya, pertanyaannya lantas kita mau ikut Al-Qur'an atau ikut pendapat orang, kan gitu saja. Ya kalau saya ikut Al-Qur'an.
Boleh sih, mau ikut pendapat orang juga boleh kan, terserah kan, hidup ini pilihan kan. Betul, keren Pak, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Agus, mudah-mudahan ya balik lagi ya sesuai dengan anjuran Quran, kita terus memaksimalkan penggunaan akal kita. Oke, satu lagi aja dari saya Pak Agus. Tadi berbicara tentang jasad, jiwa, sama ruh gitu. Dan tadi dijelaskan bahwa jiwa itu ada di belakang otak kita atau di sinaps, dan ruh itu ada di inti atau di DNA gitu ya intinya. Nah, ada statement perjalanan ruhani gitu, perjalanan ruhani. Nah, kira-kira praktik untuk masuk menuju kepada ruhani itu apa sih yang harus kita lakukan? Let's say kalau kita melakukan sholat kan tidak hanya jasadnya aja yang sholat gitu ya. Nah, tetapi bagaimana tuh untuk supaya kita bisa menembus dinding ke ruhani dan spiritual gitu Pak Agus? Ya. Itu adalah perjalanan yang totalitas. Jadi sebetulnya perjalanan spiritual kita itu kan dari badania ke nafsia, ke jiwa, ke ruhiyah. Semakin ke badan itu semakin fisikal, semakin ke ruh itu semakin value gitu ya, semakin nilai. Jadi ya kan, kalau kita terjebak pada badan, maka kita akan terjebak pada makan, minum, harta, bangunan, popularitas apa. Itu adalah terjebak pada badania. Kita memuas-muaskan keinginan badan, makan yang banyak gitu. Istri, suami, kehidupan, pokoknya duniawi lah. Nah, orang yang terjebak ke situ maka dia terjebak pada duniawi. Nah, Islam, spiritualitas itu mengarahkan kita untuk mulai meremehkan, ya bukan meninggalkan, tetapi meremehkan. Tetap karena ini kendaraan, maka ini harus dijadikan kendaraan, tetapi tidak boleh menjadi fokus karena ini hanya alat, gitu ya, alat. Karena dengan alat ini saraf dan fungsi itu kan tidak bisa dipisahkan, tadi saya bilang. Ya, kalau sarafnya rusak, ya fungsinya ikut rusak. Karena itu badannya, secara badan itu juga oleh agama ini harus dipelihara, makan dikendalikan, ya, tidak terjebak pada berlebih-lebihan itu untuk memelihara badan supaya bagus. Suruh berpuasa dan seterusnya sehingga nanti sampai kinerja otaknya itu bagus. Saraf-sarafnya bagus, tapi nggak cukup. Yang bersifat fisikal itu harus dilatih secara kejiwaan dengan karakter yang ini nilainya itu ada di sistem ruh. Allah yang maha berilmu, maha pencipta, maha bijaksana, maha adil, ya itu ada di sisi katakanlah di level tinggi, yang badan di level bawah, jiwa kita ada di level tengah kan gitu kan. Kita ini mau ke badan, turun, atau mau ke roh, naik. Maka perjalanan badan itu diperintahkan untuk membangun dari jiwa yang jelek, yang nafsul hawa nafsu, ke nafsul amarah, nafsul lawamah, sampai nafsul mutmainah tadi itu. Jadi perjalanan spiritual itu sesungguhnya adalah melatih jiwa kita yang bisa baik dan buruk, itu menjadi baik. Nah ini ada ayatnya dalam surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya. Demi jiwa wa nafsi wa masawaha, demi jiwa yang terus menyempurna, yang sedang disempurnakan. Artinya jiwa itu memang bisa dari jelek ke baik gitu ya, beda dengan ruh yang dia standar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujur, kecenderungan jelek, dan takwa, kecenderungan baik. Ya. Jadi kita ini sesungguhnya memiliki kecenderungan jelek dan kecenderungan baik. Kadang-kadang pingin jelek aja, pingin yang enggak. Kadang-kadang pingin baik, itu sudah ada ilhamnya. Tergantung nanti seringnya yang mana gitu ya, bagus ya. Yang mengilhamkan ya Allah kepada kita gitu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, yang menarik kalimat berikutnya ini. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, menang orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka orang yang mengotori jiwanya. Jadi perjalanan spiritual itu sederhana, cuma membersihkan jiwa apa mengotorinya gitu saja. Kalau dikotori, maka yang datang ya yang kotor-kotor, karena ini ada resonansi kan. Jiwa kita ini kan beresonansi karena ada gelombang elektromagnetiknya tadi.
Otak memancar-mancarkan gelombang, jantung memancarkan, bahkan badan kita itu memancar-mancarkan gelombang. Nah, kalau kita mengotori, maka frekuensinya frekuensi kotor, yang datang yang kotor-kotor. Ya, penderitaan ya nggak nyaman-nyaman lah gitu. Tapi kalau kita mensucikan, wah itu murni frekuensinya semakin tinggi semakin bagus, maka yang datang ya yang bagus-bagus di dunia maupun di akhirat. Jadi sangat substansial, esensial dan substansial karena beragama itu harus sampai bisa mengubah frekuensi jiwa kita menjadi frekuensi yang suci. Jadi meskipun sholat kalau nggak sampai mengubah itu ya belum sholat ya. Iya. Iya kan? Meskipun betul. Dia berzikir kalau belum bisa mengubah itu ya belum berzikir dia, sekedar mengucapkan kalimat zikir tapi belum berzikir. Atau sekedar gerakan sholat tapi belum sholat. Kan gitu. Sehingga fawailul lil musallin, celaka ya, sholat itu tempatnya di neraka. Kenapa? Karena tidak mengubah tadi, tidak mengubah kualitas jiwanya. Oke. Gitu ya Kang ya. Jadi proses bagus saja. Keren, luar biasa, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube, pertanyaannya menarik. Bertanya Ustadz katanya, apakah sperma itu hidup dengan ruh? Kalau iya, ruh yang ditiupkan di rahim itu apa perbedaannya katanya Pak? Silakan. Ya, jadi tadi saya bilang badan kita ini kan dipengaruhi oleh ruh. Ruh itu kan begini loh, medan kalau listrik ya, kalau terkait dengan komputer itu medan listriknya. Atau kalau gadget kita itu kan ada provider tuh yang memancar, ada pemancar. Dimanapun kita berada, gadget kita berbeda-beda selama ada di dalam medan elektromagnetiknya dia ya kita dapat sinyalnya gitu. Jadi saya dan Kang Abu dan siapa sahabat-sahabat semuanya di sini kayak gadget-gadget itu. Roh itu dari Allah. Roh itu medan rohiyah yang sudah meliputi seluruh ciptaannya yang sesuai dengan gadgetnya. Kalau gadgetnya kualitas rendah ya fungsinya rendah. Gadgetnya kualitas tinggi, fungsinya tinggi. Tapi rohnya kan sama. Pada tumbuhan itu karena badannya tumbuhan itu kualitas rendah, ya maka fungsi jiwanya menjadi rendah. Tapi pada binatang yang sudah punya otak, punya saraf dan sebagainya, gadgetnya kualitas lebih tinggi, ya dia fungsinya lebih tinggi. Pada manusia, otaknya sudah lebih dahsyat lagi, canggih lagi dibandingkan dengan binatang, maka dia berada di dalam medan ruhiyah, ya, tetapi fungsinya paling tinggi. Nah, termasuk bagian tubuh kita. Ketika masih nempel di tubuh kita, dilepaskan, dia tidak bisa hidup mandiri, ya dia kehilangan fungsinya itu, nggak dapat sinyal. Kenapa? Karena badannya, rambut misalnya, tidak punya fungsi kehidupan yang mandiri itu. Kuku dipotong dan seterusnya. Nah, termasuk sperma. Ketika lepas, itu sama dengan rambut, beberapa saat itu masih hidup. Tapi kalau dibiarkan, sperma itu dalam 72 jam mati dia. Dia tidak dalam pengaruh roh lagi karena badannya, fisiknya, strukturnya sudah tidak mungkin lagi untuk dimuati kehidupan sehingga dia mati. Jadi bergema ya, istilahnya kira-kira bergema, sel diambil, masih hidup, ditaruh di laboratorium. Kalau dia masih dikasih nutrisi memungkinkan munculnya kehidupan, maka dia masih hidup. Itu langsung aja di dalam medan ruh dia tetap hidup di situ. Tetapi ketika dia sudah tidak memungkinkan, sudah rusak, maka ya ruhnya lepas dari dia mati. Sama dengan sperma. Jadi ketika dia lepas dari tempatnya, maka dia masih hidup, gema dari roh orang yang memiliki sperma itu. Nah, nanti kehidupan berikutnya bisa dikatakan dari situ juga gitu. Yang ditiupkan tuh itu proses itu bukan Pak Agus? Ya, menular. Jadi menular. Kehidupan itu tidak muncul dari benda mati, tidak ada ceritanya. Ini yang dibuktikan oleh teori-teori ilmuwan sekuler dan tidak pernah terbukti. Mereka mengatakan generatio spontania gitu ya misalnya ya, bahwa makhluk hidup muncul secara spontan dari benda mati. Tidak terbukti. Kehidupan selalu menular dari yang hidup. Yes. Ya, kita dari orang tua kita dari orang tuanya terus ke belakang sampai kehidupan yang pertama dari siapa? Ya yang dari yang maha hidup. Tidak bisa lepas itu, tidak bisa lepas. Jadi ada medan ruhiyah yang kemudian masing-masing makhluk ini menerima potensi ruhiyah itu sesuai dengan desain badannya.
Nah, nanti ketika sel telur dibuai oleh spermatozoa, maka di situ itu memunculkan potensi baru lagi di dalam bentuk yang lebih sempurna menjadi begitu. Oke, terima kasih Pak Agus. Clear, sangat mencerahkan. Terima kasih, saya rasa ini menjawab sekali pertanyaan teman-teman kita di YouTube. Oke, kita ke Mbak Indah Rizky Putri yang sudah raise hand. Silakan Mbak Indah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih sebelumnya Kang Abu dan Pak Agus. Saya dari Padang. Sebenarnya saya sudah lama mengikuti Kang Abu, tapi hanya terbiasa mengikuti melalui YouTube dan alhamdulillah sekarang bisa bertanya langsung ini melalui Zoom. Selamat datang. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih. Siap, silakan. Kang Abu. Yang saya ingin tanyakan ini Pak Agus berkaitan dengan roh tadi ya. Jadi saya pernah menonton video salah satu YouTuber namanya Risa Saraswati. Dia itu adalah salah seorang yang dianggap indigo, bisa melihat roh-roh lain gitu, yang akunnya itu namanya Jurnal Risa. Nah, salah satu anggotanya itu seseorang yang laki-laki tapi berperilaku seperti perempuan atau anggaplah banci ya yang kita kenal. Nah, Risa ini melihat bahwa anggap saja orang ini namanya Rizky. Nah, si Risa ini melihat bahwa Rizky ini diikuti oleh salah satu roh, dan Risa ini mencoba untuk berkomunikasi dengan roh itu gitu. Dia menanyakan kenapa si Rizky ini bisa berperilaku seperti perempuan, apakah kamu yang menjaganya ataukah kamu yang membuatnya seperti ini, katanya. Si roh itu menjawab, saya ditakdirkan Tuhan seperti ini dan diturunkan Tuhan untuk anak ini seperti ini, katanya. Dan jangan dipertanyakan, katanya, seperti itu. Nah, yang jadi keraguan saya sekarang ini, apakah ini berkaitan dengan rohnya, apakah memang orang yang seperti itu harus kita maklumi kehadirannya, atau bagaimana gitu Pak Agus? Karena seperti yang Pak Agus bilang tadi bahwa kita memiliki jiwa ini seharusnya kita harus mensucikan juga jiwa itu gitu. Terlebih jika suatu saat hal-hal seperti ini terjadi di lingkungan terdekat saya misalnya. Apakah saya harus menegur dia atau merubahnya menjadi ke jalan yang lebih baik, ataukah saya harus membiarkan dia dan menjadi pemakluman bagi saya bahwa ini adalah salah suatu kuasa dari Tuhan, bahwa roh kita dihadirkan seperti ini gitu. Mungkin itu saja Kang Abu. Ya, Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Terima kasih Mbak Ida. Nanti saya tanyain langsung ke Risa deh ya. Thank you Mbak Ida. Thank you. Terima kasih. Silakan Pak Agus. Baik, jadi roh itu netral. Roh itu tidak bergender. Roh itu netral. Bahkan baik buruk aja enggak. Potensi. Ya, yang tadi saya sebut hidup itu baik apa buruk? Ya netral, bergantung. Gitu. Kehendak itu ya bergantung. Potensi semua. Nah, pembedaan laki-laki perempuan baik buruk, bagus enggak dan sebagainya yang relatif itu berada di level manusia ketika dia sudah masuk ke dalam badan itu. Nah, orang-orang yang mengalami dualitas jenis kelamin itu ada beberapa macam sebab. Ada di antaranya yang karena memang bawaan secara genetik. Ya, karena kita ini kan ada, kalau laki-laki itu XY kromosomnya, kalau perempuan XX. Nah itu ternyata ada variasinya di situ. Ada XXY, ada XYY, ada beberapa anehnya. Jadi itu kelainan genetik. Ada yang memang demikian. Tetapi yang mengetahui ini adalah harusnya datang ke ahlinya, ke dokter ya yang memahami masalah itu. Tetapi ada juga yang karena lingkungan. Ya, karena lingkungan, misalnya ada orang tua yang dulunya pingin anak laki-laki, tapi ternyata anaknya perempuan, terus sejak kecil itu diperlakukan seperti laki-laki. Ya, jiwanya kebentuk itu, sirkuit sarafnya jadi dibentuk oleh orang tuanya sehingga menjadi bersifat ke laki-lakian padahal dia perempuan, atau sebaliknya ke perempuan-perempuanannya padahal dia laki-laki. Nah, ketika pendidikan itu dilakukan secara konsisten terus-menerus, itu akan bisa masuk sampai ke DNA.
Jadi levelnya itu begini, kalau dilakukan secara sporadis itu cuma dalam ingatan jangka pendek gitu ya. Tapi kalau diulang-ulang dalam jangka menengah ya dia dalam ingatan jangka panjang. Tapi kalau mengesankan penuh penghayatan dan seterusnya ya sampai mendalam itu meresap sampai ke DNA dan bisa diturunkan. Karena itu kadang-kadang kita melihat nih anak kecil ya, anak kita atau ya anak kecil bayi. Kita sudah melihat tipikalnya. Ini senyumnya itu kayak bapaknya. Nah, gitu. Ini marah-marahnya kayak ibunya nih gitu. Gaya tidurnya kayak bapaknya, gaya ininya kayak ibunya. Kenapa? Ya karena diturunkan. Dia sudah punya modal ya awal yang kemudian ibaratnya kalau handphone gitu ya, gadget itu sudah ada basicnya, program basicnya, ada Android apa gitu ya, iPhone atau itu sudah ada sistem operating sistemnya. Nah, tinggal software aplikasinya itu yang menanamkan adalah kita, katakanlah orang tua dan lingkungannya. Ketika itu kemudian dilakukan secara terus-menerus konsisten, ya itu melekat, diinstall. Tapi sebetulnya juga bisa di-uninstall. Tergantung seberapa dalam ini gitu ya. Ada misalnya trauma anak kecil pada masa lalu, trauma, ya itu bisa saja, itu bagian dari trauma juga bisa gitu ya. Trauma itu adalah sesuatu yang sangat mencekam dia atau sangat berkesan sehingga masuk ke alam bawah sadarnya. Nah itu seperti Kang Abu ini paham itu untuk ya secara hipnosis itu untuk bagaimana itu mengeluarkan rekaman bawah sadarnya itu. Itu bisa ada hipnoterapi untuk angkat itu ya, bergantung seberapa berat trauma itu melekat di alam bawah sadar. Jadi bergantung Mbak Indah, itu bisa saja itu memang ada kelainan genetik atau juga karena pengaruh lingkungan. Nah, yang mana? Sebisa mungkin kalau di dalam Islam itu digeret ke salah satu. Jadi jangan di tengah. Ya, di tengah jadi banci, enggak, harus memastikan diri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Karena saya, Kang Abu dan semua Mbak Indah juga itu sebenarnya memiliki persentase laki-laki dan perempuan di dalam diri kita. Kita punya hormon laki-laki dan hormon perempuan. Seorang laki-laki ketika disuntik hormon perempuan terus ya disulih hormon, dia bisa ke wanita-wanitaan. Sebaliknya wanita disulih hormon dengan hormon laki-laki terus, dia bisa ke laki-laki yang karena memang kita memiliki gradasi itu ya, persentase. Nah, kalau dalam Islam perjelas itu, jangan di wilayah abu-abu. Saya kira begitu. Terima kasih, dan poin penting dari pertanyaan Mbak Indah mungkin bukan karena diturunkan atau karena seperti apa, tapi semua itu pilihan kita ya Pak Agus ya. Karena ruh itu netral dan kita mau memilih untuk baik, mau memilih untuk buruk, mau memilih untuk A atau B atau C, semua adalah keputusan dari, karena si jiwa diilhamkan, kita yang memilih tetap di situ ya Pak Agus ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Mbak Indah. Dan ini masih banyak. Ada ayat begini kan. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina. Bagi siapa saja yang mau maju kayak mau mundur kayak, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Keren Pak Agus, terima kasih atur nuhun. Ini pertanyaan masih banyak, saya mohon maaf teman-teman, Ibu dan Bapak. Tampaknya pertanyaan Mbak Indah adalah pertanyaan yang terakhir karena sudah 2109. Insya Allah Pak Agus nggak bosan datang ke Dialog Positif. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi sama Pak Agus. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bisa lebih banyak untuk berdiskusi. So, atur nuhun, terima kasih Pak Agus atas ilmunya yang malam hari ini super mind blowing sekali. Alhamdulillah bersinar, bercahaya malam hari ini kita. Dan seperti biasa, final statement episode 278. Silakan Pak Agus. Ya, poin pentingnya ketika kita mencoba melacak ya jejak sang nyawa, itu kan tema kita. Poin pentingnya adalah kehidupan ini tidak berakhir dengan kematian. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan kita, bukan akhir dari segalanya. Kematian itu cuma rusaknya badan, dan kita akan masih hidup melanjutkan kehidupan di seberang kematian itu, beyond. Ya, dari kehidupan ini ada kehidupan lain lagi yang kita ini harus mempertimbangkan itu dan menyiapkan segalanya.
dan itu adanya di dalam agama. Jadi pelajari agama ini karena di sana ada roadmap-nya, kita ini harus ngapain, harus kemana dan sebagainya, itu ada di sana. Maka kalau kita mendapatkan atau mempelajari itu dengan baik, insya Allah kita akan dibimbing Allah di atas jalannya yang lurus, yang disebut Sirotol Mustaqim, dan mudah-mudahan kita kembali kepadanya dalam kualitas terbaik kita, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Agus. Terima kasih, sehat-sehat selalu Pak Agus. Terima kasih untuk selalu memberikan kita pencerahan, motivasi, dan tetap membuat kita terus menggunakan akal kita untuk meniti ke dalam diri kita. So, terima kasih sekali lagi Pak Agus. Sekali lagi, poin penting malam hari ini, kematian itu bukan akhir gitu ya. Itu hanyalah terminal, perpindahan terminal, dan kembali lagi poin akhir inti dari kehidupan adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kembali kepada Allah. Terima kasih malam hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Terima kasih.